Yo bro, welcome back to my channel Bro Fik. Masih edisi di rumah aja. Oke, jadi hari ini gua mau bahas tentang kamera. Nah, kamera untuk bikin apa aja, bikin konten, bikin vlog dan lain-lain. Jadi karena gini, beberapa kali gua ada yang nanya di kolom komentar YouTube atau di Instagram gua, suka ada yang nanya gini, kalau mau bikin konten yang bagus kamera apa sih? Misalkan gitu ya. Jadi sebenarnya kamera yang bagus semua rata-rata bagus kamera ya. Tapi balik lagi ke penggunaan kita buat apa. Misalkan gini, kita ngomong tentang kamera dulu. Kamera yang umumnya yang kita tahu adalah ada 3 nih, mirrorless ya, kayak yang lagi gue pakai sekarang ini, mirrorless Sony A6400. Terus ada lagi kamera pocket kamera. Nah, pocket kamera itu kayak gini. Ya, pocket kamera Sony RX100 Mark V. Ini pocket kamera. Ya, bisa di flip ke depan, jadi kalau mau ngevlog enak. Nah, terus ada lagi satu lagi adalah action cam. Ya, bisa GoPro atau yang lain. Ini gue pakai Osmo Action, DJI Osmo Action. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah gini. Kalau kita mau ngobrol soal kamera, kita harus bahas yang poin pentingnya dulu satu. Kalau di kamera itu kita yang tahu adalah sensor. Nah, sensor ini kalian harus paham dulu. Sensor makin gede, makin bagus. Bagus dalam tangkap gambar dan tangkap cahaya. Misalkan kayak gini. Yang gue pakai sekarang ini sensornya adalah APS-C. APS-C. Terus ada di atasnya lagi adalah full frame. Kayak gitu ya. Nah, mirrorless itu ada 2 tipe. Ada yang APS-C, ada yang full frame. Ada 3 sebetulnya. Ada satu lagi itu micro four third. Ya. Jadi ini di bawahnya lagi APS-C. Lebih kecil dari APS-C sensornya. Nah, terus kalau yang tadi, yang pocket kamera ini sensornya 1 inch. Lebih kecil lagi dari yang micro four third. Lebih kecil lagi. Kalau si action cam, kalau nggak salah ini sensornya 1/3. 1/3. Ya, lebih kecil lagi dari sensor 1 inch. Kalau kalian punya handphone itu rata-rata di 1/2. 1/2 kalau nggak salah. Setengah lagi lah, lebih kecil lagi. Nah, tapi beberapa kamera makin kesini-sini kan makin bagus ya. Kemarin kalau nggak salah ada handphone Sharp, sensornya 1 inch. Gila ya, handphone Sharp sensornya 1 inch. Terus ada Xiaomi kalau nggak salah, Xiaomi Mi 11 Ultra kalau nggak salah ya. Itu sensornya hampir 1 inch, kayak gitu. Jadi balik lagi. Nah, sensor itu ngaruhnya nanti akan kalau kalian pakai untuk di dalam ruangan, misalkan di low light. Kayak sekarang yang ruangan gue ini sebenarnya tergolong low light. Kenapa bagus? Karena gue pakai lensanya ini f-nya 1.4. F1.4 terus sensor kamera gue APS-C. Nah, mendukung. Jadi sensornya cukup, terus lensanya juga f-nya bagus, f1.4 kayak gitu. Jadi terang dan bisa gambarnya bokeh. Nih, kalau gue fokus ke sini, kalian lihat ya, di belakang sini tuh ngeblur banget, ya kan? Nah, kalau kalian penasaran misalkan, ya udah, kalau gitu emang bedanya seperti apa? Oke, ini gue kasih lihat videonya. Ya, jadi ini ngetes Sony A6400 dengan lensa Sigma 16 mm f1.4. Tapi ini gue pakai di bukaan 1.8. Kalau gue naikin ke 1.4, kira-kira seperti ini. Lihat ya, backgroundnya beda ya. Ini 1.4. Kalau gue naikin ke 1.8, lebih gelap. Kalau 1.4, lebih terang dan belakangnya bokeh banget ya, kelihatan ya gitu. Ini kalau pakai mirrorless, kita lihat nih, bisa sampai deket segini detailnya. Ini pakai mirrorless dengan lensa fix 16 mm f1.4. Kira-kira seperti ini hasilnya. Perhatiin belakangnya ya, bokehnya. Oke, sekarang kita ganti ke kamera pocket. Ya, sekarang ini pakai pocket kamera Sony RX100 Mark V. Kira-kira seperti ini. Ini gue pakai di f1.8. Kenapa nggak 1.4? Karena dia cuma bisa sampai f1.8. Kira-kira seperti ini. Masih oke. Lihat background belakangnya ya. Lumayan oke loh. Ini settingannya sama, cuman ISO-nya naik. Yang tadi
6400 itu ISO-nya di 640, ini pakai ISO 1000, f-nya 18. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Bisa sedekat apa? Wih, lumayan ya. Ini low light. Nggak low light banget sih. Ya cukup lah, ini di dalam ruangan. Ya, ruangan yang biasa gue pakai buat syuting, unboxing, dan lain-lain. Mejanya juga sama. Oke, kita lanjut sekarang coba ke pocket. Kita coba ke action camera DJI Osmo. Oke, ini dengan DJI Osmo Action. Lihat settingannya, dia pakai, gua nggak tahu F-nya berapa ya. Ini F-nya 2 poin sekian kalau nggak salah ya. Terus gue pakai ISO-nya 3200 karena gelap ya. Ini low light kelihatan ya, agak grainy gitu, agak apa ya, kurang bagus lah gambarnya. Bedanya adalah kalau si action kamera ini dia itu fix fokus. Jadi kalau terlalu maju dia nggak bisa fokus, nggak autofokus ya. Lihat background belakangnya nggak blur. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau syuting dengan keadaan lampunya nggak terlalu terang kayak ruangan gue ini, lebih bagus jangan pakai kamera action karena hasilnya jadi kayak gini. Agak apa ya namanya, agak apa sih kalau orang bilang grain gitulah, apa yang bahasa Indonesianya gue lupa. Kira-kira seperti ini hasilnya. Oke. Nah kayak gitu. Nah itu beda-bedanya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau cari kamera apa sih yang bagus, kalian tahu dulu nih buat apa, terus budgetnya berapa. Jadi jangan terlalu dipaksain ya. Kalau gue pakai kameranya banyak karena buat kerjaan juga. Jadi gue kan syuting video juga untuk bikin video klip, bikin apa namanya, entertainment punya portfolio seperti itu. Jadi gue butuh kamera-kamera yang seperti ini. Gue juga ada satu lagi kamera di bawah itu yang full frame, mirrorless tapi full frame, A73, Sony A73 kayak gitu. Jadi balik lagi sih, nggak harus kalau kalian mau bikin konten tuh, wah, gue harus beli kamera yang mahal-mahal nih, yang belasan juta, yang lensanya jutaan juga. Enggak sih sebetulnya. Sebetulnya dengan handphone yang kalian pakai pun sebenarnya udah cukup. Kalau misalkan kalian punya pencahayaan yang bagus atau kalian bikin kontennya itu di luar ruangan. Ya, ingat. Tapi kalau udah mulai masuk ke dalam ruangan, antara kalian investasi beli kameranya yang bagus, minimal pocket kamera ya, yang 1 inch, atau kalian investasi di lighting, kayak gitu. Nah, kalau kayak gue nggak pakai lighting, gue pakai cuman lampu untuk kamar aja, lampu kamar. Jadi gue nggak pakai lighting. Kenapa? Karena sempit. Lighting itu kan lumayan gede segala macamnya. Harganya nggak terlalu mahal sebetulnya. Lighting itu kalian bisa dapat yang satu set sama softbox itu kalau nggak salah kalian bisa dapat di kisaran harga 300 sampai 500 ribu. Tergantung kalian mau kualitas yang seperti apa, ya kan? Kayak gitu. Jadi kalian bisa search aja di marketplace, bisa searching apa ya, softbox, ya kan, softbox, nanti tinggal masukin bohlamnya, tinggal cetek, nyalain, ruangan kalian akan lebih bagus gitu. Nah kalau gua nggak, gua pakai karena menurut gua udah cukup, ya kan, kayak yang kalian lihat sekarang tampilannya udah cukup lah ya, nggak grainy nggak tajam gitu. Ini udah tajam banget, kayak lihat ya, fokusnya cepat segala macam gitu. Tapi kamera ini harganya cukup lumayan. Bodinya aja kalau nggak salah sekarang 12 jutaan. Lensa yang gue pakai ini kalau nggak salah 6 jutaan. Investasinya terlalu tinggi, ya kan? Kalau kalian mau beli yang seperti ini jauh lebih murah dibanding yang ini ya. Maksudnya ini bukan murah-murah banget. Ini juga lumayan harganya. Second-nya itu, gue beli second, kalau nggak salah masih di 5 jutaan. Tapi cukup, enak banget. Ya kan, kalau action cam ya macam-macam ya. Kalau kalian beli GoPro Hero 9 ya mahal, 5 jutaan juga. Kalau gua kontennya bukan yang naik sepeda atau di outdoor yang gitu, mendingan gue beli si Sony RX100 5 juta tapi dapatnya sensor 1 inch, lebih bagus ya. Kalau kalian mainnya naik sepeda, misalkan naik motovlog, ya pasti otomatis belinya GoPro atau Osmo Action gitu.
balik lagi ke kebutuhan kalian. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk audio juga kalian bisa, apa ya bilangnya, bisa atur tergantung dari kamera kalian. Kayak yang kamera gue pakai ini, dia ada jack inputnya, jadi gue bisa colok mikrofon, jadi gue nggak usah beli tambahan-tambahan lagi ya. Nah, tapi kalau kalian punyanya si mirrorless ini, si pocket kamera ini kan nggak ada inputnya, nggak ada audio input. Nah, ini kalian bisa akalin, misalkan kayak gini, pakai mikrofon lavalier, tinggal colok ujungnya ke handphone, ya, ke handphone, buka audio recorder, rekam. Nanti di pas editing baru kita sync audionya, kayak gitu. Tipsnya adalah sebelum mulai rekam, biasain tepuk tangan 2 atau 3 kali. Jadinya, nah, audio dari handphone, rekam handphone sama kamera, nanti kan ada klipnya. Tuh, wah, nggak gitu. Nah, itu nanti akan gampang kalian buat edit. Pas ngedit tinggal cari yang tadi tepuk tangannya di mana, udah dijamin langsung ke belakangnya pasti sama gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, sekian dulu video kali ini tentang kamera ya, tentang kamera dan sedikit-sedikit tentang audio. Mungkin kalau kalian masih bingung-bingung, masih mau ditanya, ada yang bingung, ada yang mau ditanya, tinggal komen aja di bawah, atau kalian bisa DM gue di Instagram. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan share dan di subscribe. Bye-bye.